Materi yang pertama yaitu tentang pengertian modernisasi. Secara sederhana, modernisasi ialah perubahan masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih modern dalam seluruh aspeknya, atau suatu kecenderungan untuk meningkatkan aspek kehidupan untuk menuju tujuan hidup yang lebih baik. Pengertian modernisasi mencakup makna yang sangat luas dan tidak dapat ditentukan secara mutlak. Hal ini ditandai dengan tanggapan dan penekanan modernisasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang diinginkan dalam perubahan itu. Moral merupakan suatu tata cara hidup tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Tata cara seseorang dapat berubah akibat adanya modernisasi, apalagi ditambah dengan kuatnya keinginan untuk merubah tata cara yang selama ini. Modernisasi di Indonesia mula-mula ditekankan pada sektor pertanian dengan usaha-usaha melalui intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi, dan verifikasi pertanian untuk menuju swasembada pangan. Selain itu juga dilakukan modernisasi dalam bidang lainnya seperti pendidikan, industri, pangan, perdagangan, jasa, sistem politik, sistem pertahanan keamanan, serta sarana dan prasarana lalu lintas. Untuk menerima kemajuan, bangsa Indonesia harus melakukan filterisasi dalam menentukan unsur-unsur yang sesuai dengan budaya Indonesia. Interaksi sosial merupakan faktor utama dalam kehidupan sosial. Interaksi sosial yang terjadi berulang kali dapat menumbuhkan pola tertentu dan akan menimbulkan kelompok sosial. Adanya interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, ada tata cara yang harus dilakukan seseorang dalam bersikap atau bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut moral individu atau masyarakat. Faktor yang membentuk nilai-nilai moral yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebaya, lingkungan keagamaan, dan aktivitas rekreasi. Dampak modernisasi dalam kehidupan bermasyarakat ini ialah yang pertama kesenjangan sosial dan ekonomi, yang dimana adanya kesenjangan sosial ekonomi ini menunjukkan perbedaan tinggi rendahnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran terjadi apabila di dalam lingkungan terdapat suatu bahan yang merugikan ekosistem dalam konsentrasi besar. Pencemaran lingkungan alam biasa berupa pencemaran fisik, pencemaran biologis, dan pencemaran kimiawi. Gangguan terhadap ekosistem dapat terjadi karena kebutuhan manusia yang mendesak. Bisa juga karena kurangnya kesadaran memelihara lingkungan alam. Kemudian yang ketiga yaitu kriminalitas. Proses modernisasi berdampak pada kriminalitas atau kejahatan. Dampak ini timbul dari disorganisasi atau disintegrasi sosial seperti anomi atau kekosongan nilai dan norma. Kemudian yang keempat ada kenakalan remaja. Pada dasarnya yang bertanggung jawab atas masalah kenakalan remaja ini ialah keluarga, karena fungsi keluarga ialah bertanggung jawab dalam mendidik anggota keluarganya agar menjadi manusia yang lebih baik. Materi yang kedua tentang iptek dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Perkembangan dan kemajuan iptek dapat memacu manusia untuk menemukan sesuatu yang baru serta mendorong timbulnya perubahan dalam berbagai bidang. Mekanisme pengelolaan pertanian merupakan contoh proses modernisasi dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional dalam mengelola lahan pertaniannya. Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting dalam proses modernisasi. Kecanggihan dalam bidang teknologi dapat mengubah pola hidup masyarakat. Semakin tinggi kemajuan iptek, maka semakin modernlah kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Sebagai anggota masyarakat, kita harus mampu menekan risiko semaksimal mungkin dampak negatif dari proses modernisasi agar terlahir manusia-manusia yang tidak hanya cerdas dan memiliki pengetahuan yang luas, tapi juga mempunyai watak dan akhlak yang baik. Iptek memiliki dampak, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif dari iptek ialah yang pertama menunjang kegiatan produksi. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pabrik yang menggunakan mesin-mesin modern dalam memproduksi produk mereka. Selain itu juga, kemajuan iptek bisa membantu memasarkan produk melalui sosial media dan juga berbagai jenis media sosial atau online shop yang tersedia. Kemudian yang kedua, memudahkan komunikasi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya itu dengan adanya handphone dan berbagai sosial media. Kita semua bisa berkomunikasi dengan siapa saja dengan mudah walau terpisah jarak yang jauh. Kemudian yang ketiga, memudahkan proses pembelajaran, di mana guru dan siswa dapat mencari lebih banyak informasi dan materi pembelajaran di internet, serta pada pandemi seperti sekarang ini dan seperti yang kemarin, iptek memudahkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan tatap maya atau daring.
dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada dampak negatif. Dampak negatif dari iptek ialah carding. Carding yaitu pembobolan kartu kredit melalui internet untuk mendapatkan kode kartu, kemudian penipuan melalui pesan singkat, pembajakan akun, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua itu ada membuat ketergantungan dan rasa malas karena terlalu nyaman dan dimudahkan oleh teknologi, orang-orang bisa saja timbul rasa malas yang sangat tergantung pada teknologi. Yang ketiga ada mengandung unsur kekerasan dan bahkan pornografi, yaitu dari tayangan yang ada di internet yang bisa diakses siapa saja, dan hal ini dapat merusak karakter anak bangsa. Materi yang ketiga yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek dan kehidupan masyarakat modern. Pancasila berperan dalam pengembangan iptek. Peran Pancasila antara lain yaitu yang pertama, Pancasila menjadi landasan dari kebijakan pengembangan suatu ilmu pengetahuan yang ada, dan yang kedua, Pancasila berperan sebagai sebuah dasar atau landasan etika dari iptek. Berikut ini merupakan 5 hal yang terkait Pancasila yang berkedudukan sebagai landasan kebijakan dari pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, iptek yang dikembangkan haruslah menghormati keyakinan religius masyarakat Indonesia. Yang kedua, iptek haruslah bertujuan untuk pengembangan manusia dan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, iptek menjadi unsur yang menghomogenisasi budaya dan memperkuat persatuan serta pengembangan pendidikan. Yang keempat, penguasaan iptek haruslah demokratis dan merata karena ini termasuk dalam sistem pendidikan di mana pendidikan itu sendiri merupakan tuntutan dan hak seluruh masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dan penguasaan iptek harus diminimalisir dan iptek harus merata dan mampu membantu masyarakat untuk menjadi lebih sejahtera. Pancasila sebagai suatu landasan etika dalam pengembangan iptek sebagai berikut. Pengembangan iptek yang berkaitan dengan manusia harus menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. Yang kedua, pengembangan iptek harus mampu menjadikan hidup manusia lebih unggul dan berkualitas baik di masa sekarang maupun di masa depan. Yang ketiga, pengembangan iptek mampu membantu pemekaran komunitas masyarakat baik lokal, nasional maupun global. Yang keempat, pengembangan iptek harus terbuka karena sangat berkaitan dan memiliki dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Yang kelima, iptek membantu penciptaan manusia yang semakin adil. Dengan adanya landasan tersebut, diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait perkembangan iptek, di mana Pancasila sejatinya mampu mengakomodir segala aspek-aspek yang menjadikan iptek berkembang dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, hal itu juga harus senantiasa didukung dengan sikap dan perilaku masyarakat yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, khususnya dalam hal penggunaan teknologi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi ini ialah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perubahan yang besar bagi kehidupan setiap orang di dunia, tak terkecuali yaitu rakyat Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini selain dapat memberikan dampak positif dan berbagai kemudahan untuk kehidupan manusia, tak bisa dipungkiri juga perkembangan iptek ini juga dapat mendatangkan berbagai hal-hal yang negatif. Kecanggihan dalam bidang teknologi dapat mengubah pola hidup masyarakat. Makin tinggi tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, makin modernlah kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu perlu penanaman nilai-nilai budaya yang menilai hasil karya manusia, berdisiplin tinggi, hemat, rajin, menghargai waktu, dan berhasrat ingin tahu tentang lingkungan serta kekuatan alam. Karena nilai-nilai budaya tersebut sesuai dengan ciri-ciri manusia modern. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa, mengandung nilai-nilai luhur yang dipercaya sebagai perisai pelindung bangsa, tentunya juga harus ikut berperan dalam menghadapi kemajuan iptek. Oleh karena itu, iptek perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan nilai-nilai ideologi bangsa dalam pengembangannya, baik dari aspek nilai agama maupun budaya. Semua haruslah relevan dan senantiasa mengacu pada nilai-nilai luhur bangsa agar tidak merugikan manusia dan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.